Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Tengah, mendemonstrasikan tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Saya Marcelinus Jurumana, SPD GR sebagai pengamat. Saya Tina Rambudulumosa, SPD GR sebagai coach. Saya Herlinda Hedwida, SPD GR sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Herlin, apa kabar hari ini Ibu? Selamat siang Pak Marjun, kabarnya baik. Bagaimana kabar? Puji Tuhan Ibu, kabar saya hari ini luar biasa baik. Baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching Ibu ya, ada beberapa pertanyaan saya sebelum Ibu melakukan coaching. Baik Ibu, pertanyaan pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Dan pada coaching kita hari ini saya akan duduk mengamati dan menilai sesuai rubrik yang sudah saya sediakan, apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan saya juga akan melihat bagaimana coach itu memberikan umpan balik atau merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa ya Bu, bahwa prinsip coaching itu ada 3: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan pada Ibu, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan nanti adalah present, hadir sepenuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus itu Bu. Pertanyaan kedua ya Bu, saya akan menanyakan kompetensi manakah yang secara spesifik yang Ibu mau kembangkan? Kompetensi yang secara spesifik saya ingin kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kemudian yang terakhir Ibu, pertanyaan saya ini terkait dengan indikator pertanyaannya Bu. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya inginkan dalam proses coaching ini adalah menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oh ya, luar biasa. Demikian dulu ya Bu pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Sampai bertemu lagi sebentar setelah Ibu melakukan coaching. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Tina. Selamat siang juga Bu Herlin. Apa kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, sehat Bu. Bagaimana Ibu Herlin, sehat? Sehat Bu. Terima kasih. Dengar-dengar Ibu Tina mau sampaikan sesuatu? Iya Bu, benar sekali. Ada yang saya ingin sampaikan sesuatu kepada Ibu. Oke, baik Bu. Tidak terlalu banyak waktu ya Bu. Mungkin saya punya waktu 15-20 menit. Nah, untuk kita ngobrol-ngobrol, kira-kira apa yang bisa saya bantu atau yang Ibu ingin sampaikan? Begini ya Bu, terkait rekan-rekan guru kita di sekolah ya Bu, saya amati dan melihat dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Bu. Maksudnya hanya menggunakan metode yang lama saja, metode ceramah begitu Bu. Padahal kita sudah tahu sekarang sudah masuk di zaman modern, artinya menggunakan teknologi begitu yang berbasis IT. Apalagi sekarang aplikasi-aplikasi yang lagi maraknya sekarang ini seperti Quizzes, ada PowerPoint, dan salah satunya Canva yang saat ini aplikasi yang paling menarik Bu. Nah,
Saya mau itu pembelajarannya bervariatif, maksudnya Bu. Maksudnya supaya metode atau modelnya itu supaya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, supaya peserta didik itu tidak merasa jenuh atau bosan dalam pembelajaran. Oh, begitu ya Bu. Oke. Eh, Kalau saya garis bawahi di sini berarti permasalahan itu pada bagaimana guru menyajikan materi dengan menggunakan berbagai media, tapi yang dilakukan adalah rekan-rekan guru masih menggunakan metode yang lama ya Bu. Iya benar Bu, model pembelajaran itu masih menggunakan model yang lama dan kurang bervariatif begitu sih. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, Ibu tidak ingin mendapatkan apa? Ya, dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin mengadakan perubahan begitu Bu, dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu, agar dapat menerapkan metode atau model pembelajaran yang berubah begitu Bu. Oke, jadi yang ingin Ibu harapkan adalah perubahan terhadap pembelajaran ya, terlebih khusus untuk guru-guru ya. Kira-kira perubahan yang ingin Ibu lihat itu seperti apa yang ingin Ibu nanti dapatkan dari rekan-rekan guru? Ya, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal metode atau model pembelajaran yang bervariatif begitu Bu. Misalnya dengan menggunakan berbagai macam pembelajaran seperti tadi yang saya katakan Bu, seperti kuisis, PowerPoint itu sudah lebih baik Bu. Daripada hanya menggunakan metode ceramah saja Bu. Itu nanti anak-anak jenuh atau bosan dalam hal pembelajaran tanpa adanya media itu Bu. Jadi saya supaya lebih menarik begitu Bu, mungkin bisa merupakan media atau pembelajaran yang lebih menarik seperti itulah Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu bahwa saat ini guru-guru di sekolah Ibu masih menggunakan metode yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa atau mengikuti perkembangan zaman. Nah, kondisi di sekolah Ibu saat ini kalau ditaruh pada level 1 ke 10 itu sekolah Ibu di level mana? Ya, keberapa? Sepertinya masih berada di level 5 ya Bu, karena mengingat masih banyak guru-guru senior yang sampai saat ini juga yang belum memahami begitu ya Bu, tentang media pembelajaran yang menarik. Kalau untuk naik level sih mungkin agak sulit, tapi mungkin saat ini masih berada di level 5 Bu. Oke. Kondisi sekarang ini di level 5. Ibu kira-kira mau meningkatkan itu ke level mana yang ideal menurut Ibu Tina? Mungkin bisa ditingkatkan pada level 7 ya Bu, karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi agak sulit, karena mengingat guru-guru kami di sini lebih banyak yang senior. Jadi mungkin dari level 5 tadi mungkin ke level 7 itu mungkin masih diadakan perubahan begitu. Oke. Dari level 5 ke 7. Nah, kira-kira usaha atau upaya apa yang Ibu Tina mau lakukan supaya bisa menciptakan perubahan ke level 7 itu? Sebenarnya saya masih memikirkan Bu, apa rencana yang akan saya buat ke depan. Tapi mungkin saya akan melakukan semacam mentoring gitu Bu, pendampingan individu secara face to face, secara bergantian atau bergiliran begitu Bu, supaya rekan-rekan guru lebih paham mungkin. Oke. Mentoring ya, atau pendampingan di individu. Mungkin ada strategi yang lain selain mentoring tadi Ibu? Baik, mungkin kalau tidak hanya mentoring atau pendampingan ya kira-kira saya coba konsultasikan dengan kepala sekolah dan membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop dengan tujuan peningkatan kompetensi guru begitu. Khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif begitu tuh. Oke. Berarti sudah merencanakan untuk melakukan sistem mentoring
kemudian workshop tadi ya. Kira-kira yang paling nyaman dari ketiga ini yang mana Ibu untuk diterapkan di depan? Sepertinya mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang juga sih dan juga membutuhkan waktu yang lama ya, belum juga membutuhkan biaya, apalagi belum juga mendatangkan narasumber ya Bu, dari jauh begitu dan juga yang berkompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman dengan mentoring saja Bu. Oke. Mentoring, berarti kegiatan ini kira-kira memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa saja itu? Ada sih, mungkin saya meminta rekan-rekan guru saya di sekolah di sini yang paham IT, yang sudah menerapkan model pembelajaran yang bervariatif, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik Bu. Misalnya di sekolah kita ini salah satunya ada Ibu Keti. Oke, berarti dengan sistem mentoring ini berarti Ibu melakukan secara kolaboratif ya. Ibu pikirkan itu kira-kira mau direalisasikan kapan Ibu? Kalau secepatnya ya Bu ya, mungkin minggu depan ya Bu. Saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan guru yang paham IT, terlebih khusus tadi yang saya katakan Ibu Keti, dan juga untuk berkolaborasi dan akan secepatnya diadakan mentoring Bu. Oke, dari percakapan kita saat ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita, saya mendapatkan gambaran-gambaran ya Bu, bagaimana terjadinya perubahan-perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring tadi itu. Kemudian juga dibantu oleh rekan guru saya yang ahli dalam bidang IT dan juga berkolaborasi untuk memiliki ahli dalam penggunaan media pembelajaran yang bervariatif begitu Bu. Oke. Baik, Ibu Tina, dari gambaran percakapan kita hari ini Ibu sudah mendapatkan seperti apa yang Ibu akan mau lakukan ya. Jadi untuk bisa menciptakan adanya perubahan di sekolah Ibu, yaitu pembelajaran yang bervariatif, sudah ada gambarannya. Oke, nanti saya tunggu kabarnya setelah Ibu Tina melakukan aksi itu ke depannya, yaitu menerapkan mentoring. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan dan juga meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan bermanfaat untuk rekan-rekan guru dan bisa membuat perubahan di sekolah ini Bu. Baik, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kita ingin cerita lebih lanjut, mungkin bisa hubungi saya. Siap Bu. Semoga kita bisa ngobrol di lain waktu ya Bu. Oke Bu Herlin. Terima kasih untuk hari ini. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu Herlin. Selamat siang Pak Marjun. Wah, luar biasa ya Bu, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Tina. Iya Pak. Oke, baik Ibu. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi pada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Pak. Baik, yang pertama Ibu, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching dan terkait indikator capaian yang diinginkan? Baik Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi oleh si coach itu. Wah, luar biasa Ibu. Oke, menurut saya Bu, tadi sebagai observer, ya, sebagai pengamat percakapan Ibu Herlin dan Ibu Tina,
itu sudah melakukan coachingnya itu sudah sesuai sekali dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan tadi, terus sampai identifikasi masalah dan ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Baik Ibu Herlin, saya juga melihat tadi Ibu itu menggali potensi dari coach dari Ibu Tina, terus memberikan pertanyaan berbobot itu sangat luar biasa kepada Ibu Tina yang saya amati, sehingga Ibu Tina juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Dan dari coaching tadi yang Ibu lakukan, saya anggap itu sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita menutup diskusi kita siang ini. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Herlin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah mengembangkan proses coaching yang lebih baik lagi, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Wah, luar biasa Ibu. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching itu lebih luar biasa lagi, lebih mantap seperti yang sudah dilakukan tadi. Demikian observasi saya hari ini ya Ibu Herlin sebagai pengamat. Semoga coaching yang Ibu lakukan ini bisa bermanfaat untuk pengembangan diri Ibu dan untuk kemajuan sekolah kita. Mungkin kita lanjut ke aktivitas berikut lagi ya Bu, untuk mengajar di jam yang terakhir. Selamat siang ya Bu. Selamat siang Bapak. Sampai jumpa ya, terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.